Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya William Peri Sormin di channel Bang Sormin. Pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan kembali di pemrograman komputer. Di pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya dataset. Oke, kita buat dulu filenya. Coba sebentar. New file set.py set.py. Oke. Coba kita buat dulu. Sekarang kita akan belajar dataset. Oke. Dataset itu teman-teman merupakan suatu himpunan. Dataset merupakan suatu himpunan. Oke. Dan dataset itu tidak memiliki indeks. Tidak memiliki indeks. Oke, langsung saja. Misalnya sini saya punya variabel mahasiswa sama dengan, kalau di dataset teman-teman dia itu buka kurung tutup kurung itu pakai kurung kurawal. Oke, misalnya saya punya mahasiswa di sini namanya, misalnya ini namanya Abdul. Di sini Andri, di sini Amar, sama satu lagi namanya Ayu. Oke, kita bisa ngecek datanya teman-teman dengan cara apa? Misalnya di sini kita buat print type mahasiswa. Oke, coba kita run dulu teman-teman. Kita run. Oke. Nah, di sini tipenya itu atau kelasnya itu kelas set teman-teman. Oke. Jadi Bang, misalnya kalau kita mau ngecek variabel yang ada di dalam itu gimana Bang? Nah, ini teman-teman. Ini langsung aja kita buat print mahasiswa. Oke, coba kita run dulu. Oke, ada namanya Abdul, Ayu, Andri sama Amar. Kalau di dataset ini teman-teman dia nggak terurut. Misalnya di atas kan ini yang pertama Abdul, Andri, Amar sama Ayu. Sebentar di bawah Abdul, Ayu, Andri, Amar. Oke. Misalnya kita coba dulu, dia bisa nggak ngecek indeksnya satu-satu, apakah ini yang di atas ini
hoax atau tidak, mari kita coba buktikan dulu teman-teman. Oke, coba ini kita data pertamanya, indeks pertama kita cek dulu. Oke, set object is not subscriptable. Di data set itu tidak bisa dicek itu teman-teman indeksnya. Coba kita coba misalnya kita buat di sini satu indeks lagi. Sebentar. Misalnya ini kita copy dulu di sini, kita paste. Misalnya di sini kita buat mahasiswa 1. Oke. Sebentar. Coba kita run dulu. Mahasiswa is not set object. Oh iya, sorry teman-teman. Di sini kan dia kalau data list itu kan dia pakainya kurungnya kotak gitu. Oke, kita coba ini kita kill dulu ini. Oke, satu lagi hilang dulu. Yang baru kita run dulu gini, kalau kita ngeprint yang listnya teman-teman, biasanya bisa dia. Oke, mahasiswa, print mahasiswa 1. Sorry, maaf teman-teman. Oke, mahasiswa 1. Oke, ini ya Abdul ya teman-teman. Ini enaknya kalau text editor pakai VS Code ini teman-teman, kita mencari errornya itu gampang, bisa gampang kita cari ya. Saya sih baru nyoba text editor yang ini, biasanya saya langsung di Python-nya, tapi ini enak sih. Oke, misalnya kita buat ke bawah lagi. Coba kita di bawah, misalnya di sini ada kelas sama dengan set. Oke, coba misalnya kita bisa nggak menambahkan kelas itu. Kita bisa menambahkan elemen yang nggak ke dalam kelas. Add 1. Oke, coba kita print dulu, kelas. Oke, coba kita run. Oke, ini teman-teman. Amar itu ada angka 1. Kalau misalnya kita mau menambahkan sekali banyak, bisa nggak? Kita coba dulu ya, nggak salah mencoba. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kebanyakan ini koma ini dulu. Kita run dulu. Tidak bisa teman-teman. Set add text actuality 1 argument 7 given. Oke, dia tidak bisa teman-teman. Tahu, kita coba misalnya
kelas ADD 2. Coba kelas ADD 3. Oke, coba bisa nggak ditambahin teman-teman? Oke, Abdul Andri Ayus. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ini kita ini dulu. Sebentar, biar nggak print nanti. Oke. Oke, kita coba. Oke. Tadi kan itu apa namanya? Dataset itu merupakan suatu himpunan. Coba kita buat dulu misalnya 2 himpunan, yang satu kelas sama dengan dia pakai kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang kelas 1 ada 2, 4, 6, 25, 6, 8, 10 sama 12. Oke, coba kita kan biasanya coba kita cek itu apa namanya, irisannya. Coba irisan sama dengan kelas at intersection kelas 1. Oke, kelas 1. Coba kita run dulu. Sebentar. 2, 4, 6. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Belum kita print irisan. Oke, coba taran lagi. 2, 4, 6, 12. Sintaks intersection not definite, kelas 1 not definitive. Oh ya. Di sini tidak ada tanda sama dengannya teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Di sini tidak ada tanda sama dengannya. Oke, coba kita itu lagi, kita run ulang. Oke, dia itu 2, 4, 6. Itu irisannya teman-teman. Itu kalau dia ngitung irisan itu berarti itu ada di sini kan ada dua himpunan. Berarti irisannya itu angka yang sama yang ada di dalam kedua himpunan tersebut. Tadi kan di kelas 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
yang di kelas itu kelas 1 ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 di kelas 1 sampai 7. Berarti irisannya itu teman-teman itu adalah bilangan yang ada di dalam kedua himpunan tersebut, yang bilangan yang sama. Misalnya di kelas kan ada 2, di kelas 1 juga ada 2. Jadi seperti itu teman-teman yang buat irisannya itu. Oke, coba di sini lagi kita bikin iris. Kita juga bisa ngecek irisan pakai ini teman-teman. Irisan 1 sama dengan kelas 1 pakai tanda ini dan kelas. Oke, ini kelas 1 dan kelas. Berarti di sini printnya irisan 1, print irisan 1. Oke, coba kita run dulu teman-teman. Irisan. Oh iya, maaf teman-teman, di atas kurang N ya, langsung dikomplain kita sama pusat. Oke, nah di itu sama juga tadi kan buat ngecek irisan teman-teman di kedua himpunan tersebut kita bisa pakai 2 akses. Yang pertama pakai intersection, satu lagi pakai tanda dan. Makanya kita bisa ngeceknya pakai intersection itu misalnya kelas intersection kelas 1. Kalau irisan 1 itu kelas dan kelas 1 dan kelas. Oke. Di sini juga kita bisa ngecek namanya gabungan. Gabungan sama dengan misalnya kita mengecek mahasiswa dan kelas. Mahasiswa ngecek gabungan misalnya ke union kelas. Oke, coba kita print gabungan. Gabungan sama. Oke, coba kita running dulu teman-teman. Oke, ada 1, 2, 3 Ayu, Abdul, Andri. 4, 5, 6, 7 ada Amar. Oke, di mengecek gabungan juga teman-teman kita bisa pakai 2 cara juga. Yang kedua, gabungan misalnya gabungan 1 nih sama dengan mahasiswa kita bisa pakai tanda ini teman-teman, tanda tiang lurus kelas. Coba kita run print gabungan 1. Oke, coba kita running dulu. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Di sini juga bisa dia teman-teman bisa berurutan juga. Makanya bisa berurutan, tapi namanya enggak berurutan dari atas. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Apabila saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang sudah saya lakukan, baik dari
ucapan, perhatikan, ataupun yang lain teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, bye-bye.